Halo guys, balik lagi bersama kami di Skipscape. Di video kali ini kita akan coba review film yang mungkin saja belum pernah kalian tonton. Tidak lupa kami doakan agar teman-teman semua dalam keadaan sehat selama menjalankan aktivitas sehari-hari. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak alur ceritanya. Film ini sebenarnya adalah dongeng yang diadaptasi kembali menjadi kisah-kisah putri-putri kerajaan di zaman modern. Keluarga raja diganti menjadi keluarga kaya raya. Pemeran utamanya adalah Penelope Wilhern, yang merupakan putri tunggal dari sebuah keluarga kaya. Sebenarnya dia gadis yang cantik, tapi kutukan seorang penyihir telah menghantui keluarganya selama beberapa generasi dan mengubah hidungnya menjadi seperti hidung babi. Kutukan itu diberikan oleh sang penyihir kepada keluarga mereka, karena ratusan tahun yang lalu, putra keluarga itu telah menghamili putri si penyihir yang bekerja sebagai pelayan di rumah leluhur mereka. Putrinya lalu bunuh diri dengan terjun ke jurang. Penyihir itu kemudian menjatuhkan kutukan bahwa anak perempuan yang lahir di keluarga itu akan memiliki wajah seperti babi. Kutukan ini hanya akan terhapus kalau ada seseorang dari kalangan mereka yang bisa mencintai dan menerima keadaannya yang seperti babi itu. Orang tuanya yang bernama Franklin Wilhern dan Jessica Wilhern mengartikan bahwa Penelope harus menikahi seorang bangsawan juga, seperti mereka, agar kutukan itu terlepas. Akhirnya, setelah beranjak dewasa, Penelope Wilhern pun mencari pria yang mau mencintai dan menikahinya, meskipun ia memiliki hidung seperti babi. Masalahnya, ia tidak percaya diri keluar rumah dengan penampilan seperti itu. Akhirnya, orang tuanya berinisiatif untuk mengundang banyak pria untuk berkenalan terlebih dahulu dengannya. Hanya saja pada tahap pertama perkenalan, mereka tidak bisa langsung melihat wajah Penelope, karena takut mereka akan terkejut dan lari. Banyak pria yang berusaha mendekati keluarga kaya itu dan mengetahui bagaimana rupa putrinya, termasuk seorang wartawan bernama Lemon, yang secara sembunyi-sembunyi berusaha mengambil fotonya. Tapi Franklin dan Jessica selalu berhasil menyembunyikan putri mereka yang aneh itu dari pandangan orang banyak. Dan hampir semua pria yang pernah melihat wajah Penelope Wilhern melarikan diri dan tidak pernah kembali. Di film ini ditunjukkan kalau pria-pria itu lebih memilih melompat dari lantai 2 sampai menghancurkan kaca. Termasuklah di antara pria-pria ini Edward Humphrey Vanderman yang ketiga, seorang putra bangsawan yang sombong dan menyebalkan. Vanderman malah beranggapan kalau Penelope itu kasar. Vanderman kemudian bekerja sama dengan Lemon untuk mencari orang yang bisa menyusup ke dalam rumah itu dan memfoto Penelope. Secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Johnny Martin, seorang penjudi miskin yang mengaku-ngaku sebagai Max Champion yang berdarah biru. Johnny sepakat untuk bekerja sama dengan Vanderman dan Lemon dan akan mengambil foto Penelope untuk mereka dengan imbalan uang. Ketika Max bertemu dengan Penelope, dia langsung tertarik dengan pribadi Penelope yang hangat dan baik hati, meskipun berwajah seperti babi. Ia langsung membatalkan kesepakatannya dengan Vanderman dan Lemon, karena menganggap hal itu terlalu buruk untuk gadis sebaik Penelope, dan menolak untuk datang lagi ke tempat itu dan mengambil fotonya. Penelope menganggap kalau Max tidak mau datang lagi menemuinya karena tampangnya yang seperti monster. Padahal Penelope sudah jatuh cinta kepada Max yang ramah dan periang. Karena kecewa, Penelope memutuskan untuk lari dari rumah, memasuki kota yang tidak pernah dilaluinya seumur hidupnya.
Ia berhasil membawa lari kartu kredit ibunya dan menggunakannya untuk menginap di hotel dan menutupi setengah bagian wajahnya dengan syal yang lebar. Jadi tidak ada yang bisa melihat hidung babinya. Tapi setelah Jessica menemukan hotel itu dan berusaha memaksanya pulang, Penelope kembali melarikan diri tanpa sempat membawa kartu kredit ibunya. Pada saat itu, Vanderman dan Lemon telah menerbitkan sketsa dirinya di surat kabar milik Lemon. Penelope digambarkan sebagai gadis jelek dengan hidung babi dan gigi taring berlapis serta daun telinga yang lancip. Mereka mengetahui kalau Penelope kabur dari rumah, jadi mereka mengatakan akan membayar sebesar $5.000 kepada mereka yang berhasil memfoto si gadis berwajah babi dan menyerahkan foto itu kepadanya. Penelope melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang. Ia lalu memfoto diri sendiri di sebuah box foto dan memberikannya kepada Lemon, lalu mengambil uang $5.000 yang menjadi bayarannya. Ternyata setelah melihat foto asli dari Penelope yang berwajah sedih dan putus asa, juga tidak bertaring dan bertelinga lancip yang seperti yang digambarkan Vanderman selama ini, Lemon malah menjadi kasihan dan memutuskan untuk tidak mempublikasikan foto itu karena merasa iba akan nasib dari Penelope. Tapi Vanderman yang jahat tetap saja mempublikasikannya. Dalam perjalanannya yang terluntang-lantung, Penelope bertemu dengan Annie yang ramah dan periang, yang kemudian menjadi sahabatnya dan mengajaknya berkeliling kota untuk mengenalkan berbagai tempat yang belum pernah dilihat Penelope sebelumnya. Ketika Annie bertanya kenapa ia menutupi wajahnya seperti itu, Penelope beralasan kalau dia baru melakukan operasi hidung. Penelope sangat bahagia bisa berkeliling ke berbagai tempat setelah hampir seumur hidup terkurung di rumah. Tapi sebuah kejadian telah membuat Penelope jatuh pingsan dan syal penutup hidungnya terbuka. Dan mereka semua melihat hidungnya yang seperti babi. Ternyata tanggapan masyarakat tidaklah seburuk yang diduganya selama ini. Orang-orang tidak berlari menjauh karena ketakutan, malah mendekatinya karena rasa ingin tahu. Dalam sekejap, Penelope menjadi sangat terkenal. Banyak pejabat yang berlomba untuk bisa berfoto dengannya. Segala kegiatannya selalu menjadi headline berita. Orang-orang bahkan menggunakan topeng babi ketika musim Halloween. Tapi itu semua tidak membuatnya bahagia, karena kutukan itu masih tetap belum hilang dan masih belum ada pria bangsawan yang mau menikahinya. Ketika itulah Vanderman datang kembali dan menawarkan diri untuk menikahi Penelope atas paksaan ayahnya. Dan karena desakan ibunya, Penelope pun menerima lamaran itu dan pesta pernikahan megah akan segera dilaksanakan. Johnny melihat berita pertunangan Penelope dari koran. Sebenarnya ia sangat mencintainya, tapi ia sadar kalau dirinya bukanlah bangsawan. Jadi kalaupun ia mau menikahi Penelope, tetap saja ia tidak bisa membuat kutukan hidung babi itu hilang. Jadi ia memilih untuk mengalah dan merelakan Penelope menikah dengan Vanderman yang keturunan bangsawan. Ia tidak peduli sekeras apapun Lemon berusaha membujuknya untuk merebut kembali Penelope dari Vanderman. Tapi di tengah acara pemberkatan, Penelope memutuskan untuk tidak jadi menikah dengan Vanderman. Ia menganggap pernikahan itu tidak akan membawa kebahagiaan baginya ataupun bagi Vanderman sendiri. Dia pun memutuskan untuk tidak akan menikah hanya untuk menghilangkan kutukan yang menimpanya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia menyukai dirinya apa adanya. Dan tiba-tiba saja terjadi keajaiban. Kutukan itu pun menghilang. Ternyata orang tuanya telah salah mengartikan perkataan penyihir tersebut. Tidak harus seorang pria bangsawan yang mencintainya agar kutukan itu hilang. Melainkan dia harus bisa menerima dirinya sendiri dan tidak menangisi keadaannya. Barulah kutukan itu akan lenyap. Dan kemudian Penelope muncul sebagai seorang gadis yang sangat cantik.
Ia kemudian menghilang dan mengabdikan dirinya sebagai guru dan ahli tanaman, sampai publik melupakan penampilan hidung babinya. Setelah beberapa waktu, Penelope mendatangi Johnny dengan mengenakan topeng babi di wajahnya. Johnny yang melihatnya tetap jatuh cinta meskipun ia beranggapan kalau kutukan itu masih ada. Baru setelah Penelope membuka topengnya dan menunjukkan wajah cantiknya, Johnny tersadar kalau kutukan itu telah musnah. Dan seperti cerita dongeng pada umumnya, mereka pun menjadi kekasih dan hidup bahagia selamanya. Itulah kisah dari si Penelope yang berhidung babi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.